Salam, Malaput, salam Indonesia from Sabang until Merauke, from Miangas until Rote Island. God bless you all. Doa dan harapan saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dan seluruh pemirsa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita untuk bisa kita menerima berkat firman Allah di pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Tadi kemarin saya tidak bisa tayang karena sesuatu hal yang tidak bisa dibuat sehingga saya tidak bisa siaran. Nah, dan pagi ini saya mau menyampaikan tema yang sama masih, yaitu di mana sifat gereja, yaitu kebaikan Allah, belas kasihan Allah, lalu kemudian tanda-tanda Allah, lalu kemudian yang ketiga ini yang keempat, yaitu kita dipilih dengan kuasa Allah. Anda bisa baca dari pasal 1 dari Efesus ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Tapi saya akan membacakan ayat yang ke-19 saja. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya 20 yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kuasa Allah yang begitu luar biasa, yang membebaskan, yang menebus umat pilihannya. Lalu kemudian Roh Kudus itu memenuhi orang-orang percaya untuk bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi kita benar-benar dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan ketika kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, itulah karena penerimaan kita, pertobatan kita, karena iman kita, dan kemudian Roh Kudus memenuhi kita dengan kuasanya, karena untuk kepentingan kita, bukan untuk hawa nafsu, tetapi untuk kepentingan kita dan demi kemuliaan Yesus Kristus. Nah, kuasa Allah ini sangat penting karena jelas dikatakan kuasa-kuasa baik di langit, di bumi, di atas bumi, di bawah bumi, baik penguasa-penguasa, baik pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara takluk kepada dia dan dibuatnya menjadi tontonan umum. Karena apa? Kuasa Yesus Kristus yang dasar dan luar biasa. Itu sebabnya kita tidak perlu takut dalam menghadapi apapun dalam kehidupan ini, karena kita memiliki kuasa Roh Kudus untuk menaklukkannya. Kalau saja kita, pertobatan kita benar, iman kita benar kepada Allah, penerimaan kita benar kepada Allah, saya yakin dan percaya tidak ada satu pun kuasa di dunia ini yang dapat meruntuhkan iman percaya kita, yang dapat meruntuhkan kuasa Allah, karena dia pemilik seluruh kuasa yang ada di bumi, di bawah bumi, dan di atas langit. Dan para pemirsa yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kehidupan ini, ada banyak masalah yang bisa timbul dalam kehidupan kita. Ada masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah utang piutang. Belum lagi sekarang ini bertambahnya mahalnya bahan-bahan pokok, lalu kemudian minyak yang kadang langka, kadang-kala tidak ada. Tetapi memang begitulah siklus dari perekonomian sebuah bangsa. Ada kadang baik, ada kadang mengalami gejolak-gejolak yang tidak bisa dihindari. Itu karena ada pengaruh-pengaruh dari luar maupun dari dalam. Jadi, dan disitulah bijaknya pemerintah untuk menghandle dan mengadakan operasi pasar dan lain sebagainya, supaya apa yang dibutuhkan oleh rakyat itu tetap tersedia, walaupun kadangkala tidak bisa terjawab semuanya. Tapi saya mau katakan kepada kita, ketika kuasa Yesus mengalir dalam kehidupan kita, kita yakin dan percaya kepada dia, senantiasa Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apapun yang Anda butuhkan, apapun yang Anda pergumulkan, baik itu persoalan-persoalan kebutuhan sehari-hari, papan, sandang, pangan,
Ketika Anda meminta kepada Allah, Allah mampu menjawab karena engkau telah diisi dengan kuasa Allah. Dan kebaikan Allah cukup bagimu. Bukan berarti engkau harus mencuri, menipu, manipulasi, tidak. Ada cukup kasih karunia, ada cukup berkat-berkat Allah yang Tuhan sediakan bagi Anda. Ketika Anda merasakan kasih karunia Allah itu, kasih karunia yang berlimpah-limpah itu, dan Anda akan menikmati segala pertolongan daripada Allah. Pastikan diri kita diisi oleh kuasa Allah yang sangat luar biasa. Dan saya merasa bersyukur kepada Tuhan sejak 1 Maret 1987. Dan ini tidak akan pernah bisa saya lupakan. Karena apa? Karena hari itulah saya menerima bagaimana lawatan Tuhan, bagaimana proses pemulangan saya, proses pengembalian kehidupan dari kehidupan yang tidak merasakan sejahtera, tidak merasakan ketenangan, tidak merasakan kedamaian. Tapi ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sesuatu hal yang sangat luar biasa yang tidak bisa saya katakan, saya ungkapkan dengan kata-kata kebahagiaan yang sangat luar biasa. Karena apa? Yesus mengisi hidup saya yang tidak bisa diisi oleh apapun terkecuali oleh Dia. Makanya saya sering katakan, harta saya boleh Anda ambil, semua kehidupan ini, apa yang saya miliki boleh Anda ambil. Itu peristiwa 171 di Mataram ini tahun 2000. Saya keluar baju di badan, sudah itu ketika saya menjemur baju, sementara saya sudah pinjam saudara ipar saya, lalu kemudian saya pinjam, hilang lagi di jemuran. Kali itu saya menangis di hadapan Tuhan. Karena apa? Ya itu satu-satunya, tapi kemudian hilang. Haleluya, pedih, sedih ya. Saya mencoba ke ruang informasi beberapa kali, mungkin Anda salah mengambilnya, tapi tidak ada jawaban apapun. Tapi saya katakan, Tuhan, syukur, terima kasih. Tapi kali itu saya menangis, betul menangis. Ya, betul menangis. Tetapi saya bisa melihat kebaikan Allah. Saya bisa melihat kemurahan dan pertolongan Tuhan. Saya bisa melihat kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa. Dan luar biasa Tuhan itu. Dan Anda tahu, ketika kita bersama dengan Tuhan, kuasanya akan menuntun kita kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang benar, kepada hal-hal yang disukai oleh Allah. Ketika Anda mengatakan Anda dipilih, dikasihi oleh Tuhan, tapi Anda memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan manipulasi, melakukan penipuan dan lain sebagainya, itu kuasa Allah perlu dipertanyakan dalam hidup kita. Karena senantiasa kuasa Allah itu atau roh yang Tuhan berikan kepada kekuatan yang Tuhan berikan akan selalu memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan itu sebabnya ketika kita mengalami persoalan dalam hidup ini yang sangat berat, dikatakan firman Allah, bersulah kepada aku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Bahkan dia juga berkata, kalau setiap orang yang mengasihi Tuhan itu, yang mencintai Tuhan itu, ketika dia berdoa, aku akan menjawab. Kalaupun doa itu belum dijawab, Anda bisa nanti baca dalam Mazmur 91 ayat 14-16 itu. Anda belum menjawab, Tuhan akan menyertai Anda dalam kesesakan itu. Dan itu sebabnya saya katakan pentingnya kita memiliki kuasa Allah. Dan itu seharusnya menjadi bagian dari umat Tuhan. Sifat dari gereja Tuhan. Di mana anak-anak Tuhan mendapatkan kuasa dari Tuhan sendiri. Bukan untuk melampiaskan hawa nafsu, bukan untuk membangga-banggakan diri, tapi justru untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Di mana kita bisa hidup berdasarkan kebenaran atau hidup dengan segala kerendahan hati, dengan motif yang benar dan suci di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita dipenuhi oleh kuasa Allah, dan kuasa Allah itu memimpin kita, saya yakin dan percaya, setan pun tidak akan pernah takut kalau kita hanya percaya-percaya saja begitu. Tapi ketika kita sungguh-sungguh percaya, tidak ada satu kekuatan setan
dalam selama pelayanan saya dalam baik di mana-mana, di Kalimantan, di Sumatera, di sini, ketika saya menghadapi setan-setan itu, bagaimanapun katanya saktinya dia, hebatnya dia, tapi saya selalu berkata, roh yang ada padaku jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Sebab apa? Tuhan telah memberikan itu bagi kita. Dan itu sebabnya ketika Anda memiliki sifat gereja ini, yaitu Anda dipenuhi gereja yang dipenuhi kuasanya, seharusnya gereja harus dipenuhi oleh kuasanya untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita tidak dapat memuliakan Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, dengan cara kita, tidak. Tapi Roh Kudus yang akan memimpin kita. Makanya dikatakan Roh Kudus itu akan memimpin umatnya untuk melakukan apa yang benar dan melakukan bagi Bapa di surga, bagi kemuliaan Dia. Jadi puji nama Tuhan, dan biarkan kita terus menanamkan sifat-sifat ilahi dalam kehidupan kita, yaitu kebaikan Tuhan yang kita, belas kasihan Tuhan, dan tanda-tanda Tuhan yang diberikan kepada kita melalui Roh Kudusnya. Dan kemudian yang ini dimana kita bisa merasakan kuasa yang daripada Allah, kita diisi dengan kuasa Allah. Kalau gereja tidak memiliki ini, sifat dari kuasa Allah itu, maka gereja itu perlu dipertanyakan. Karena apa? Karena nantinya dengan kuasa itu kita akan mengalahkan pekerjaan si jahat, tipu muslihat si iblis, dan lain sebagainya. Ya, kuasa itu pula lah yang menghancurkan segala godaan-godaan yang membuat kita bukan takut kepada manusia, tapi betul-betul takut kepada Tuhan. Tentu kita pernah menginap di hotel, lalu kemudian seorang menelepon kita. Saya nggak tahu bagaimana Anda, tetapi saya pernah mengalaminya. Lalu kemudian dikatakan, Pak, mau selamat malam, mau kasur hidup. Terus saya langsung injili saja. Jadi bukan satu kali, dua kali, bukan satu kali, tapi udah berapa kali gitu loh. Tapi saya mau katakan bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, memang ada saja pekerjaan setan yang mengganggu. Dan kita sebagai pemilik kuasa dari Tuhan, sebagai yang kuasa yang telah diberikan Tuhan itu kepada kita, itu dapat mengalahkan segala tipu muslihat iblis yang mau meruntuhkan iman kita, yang mau menghancurkan hidup kita, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita memiliki Yesus Kristus dalam kehidupan kita ini, kita betul-betul merasakan kekuatan dari kuasa itu. Saya yakin dan percaya. Dan sebagai ayat terakhir saya mau bacakan dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. 314. Sebab dan apa juga yang kau minta dan dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kau meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya. Jadi kuasa Allah yang memungkinkan kita melakukan perkara-perkara yang besar, itu bukan hanya perkataan, tetapi itu janji Allah, janji firman Allah bagi orang-orang yang penuhi dengan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya gereja Tuhan harus dapat mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus itu di tengah-tengah dunia ini. Tapi kadangkala kita merasa perih, karena apa? Kadangkala justru orang-orang percaya digarami oleh dunia ini, bukan kita menggarami dunia. Sementara firman Allah katakan kamu adalah garam dunia, tapi menjadi terbalik, kita digarami oleh dunia. Kita menurut cara-cara dunia. Karena apa? Impotennya kuasa Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak merasakan hubungan yang baik dengan Allah.
Kita tidak pernah merasakan jawaban doa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita tidak merasakan kuasa Allah yang kita sampaikan kepada Allah. Dan itu membuat kita renggang dengan Allah. Tapi saya mau katakan, memang tidak semua doa-doa saya dijawab oleh Tuhan. Tetapi saya tahu bahwa ada kadangkala memang tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi saya tidak membuat saya berkecil hati. Tuhan punya rencana, Tuhan punya hal-hal yang indah. Tapi yang jelas bahwa ketika saya minta rumah, Tuhan beri rumah. Ketika saya minta tempat untuk ibadah, Tuhan berikan tempat-tempat ibadah. Walaupun dengan segala tangisan dan air mata, linangan, pergumulan doa dan puasa, tapi saya bisa melihat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Kuasa Tuhan bekerja. Dan Tuhan memakai orang, menggerakkan orang-orang. Makanya seringkali saya katakan, saya tidak butuh banyak orang. Ketika Tuhan mau menyatakan sesuatu kepada kita, Tuhan akan dapat melaksanakannya dengan segera. Saya masih ingat kali pertama saya beribadah memakai merek gereja Pantai Kosta, dan saya khotbah hari Minggu pertama di tahun 94, 93 ya, 93. Lalu kemudian di situ saya masih pinjam tempat, lalu kemudian masih duduk berlaskan koran, lalu kemudian saya khotbah. Kita akan ada tempat 4 penjuru mata angin dalam 5 tahun, 6 tahun kemudian kita punya gedung. Haleluya. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Ini tahun yang ke-6 saya memiliki tempat saya yang sekarang yang ada apanya nih. Itu tahun yang ke-6. Saya mempunyai lokasi tempat beberapa, tapi pada akhirnya saya jual. Karena ketika mereka menyalahgunakan, katanya saya kerjakan dengan berbagi hasil tapi enggak nyata hasil. Daripada kita buat apa, ya lebih baik ya kita eksekusi saja dia. Jadi yang mau saya katakan adalah bahwa Tuhan itu sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Kuasanya menguatkan kita. Saya pernah orang mengasih televisi hitam putih pada waktu itu. Lalu kemudian ada masalah, televisinya diambil, motornya motor juga diambil. Haleluya. TV-nya diambil, motornya diambil. Karena tidak mau mengikuti arahan mereka. Ya, khotbah harus mengikuti hal-hal yang baik, jangan menyentuh dosa atau kamu nikahkan ini sementara dia sudah sudah menikah. Dan saya tetap punya prinsip kebenaran firman Allah. Itu sebabnya saya tidak mau lakukan. Walaupun saya mendapat belum punya gigi sudah mau menggigit, belum punya kuku sudah mau mencakat, tapi tidak masalah. Dan pada akhirnya saya keluar dari organisasi yang lama. Tapi mau saya katakan kepada kita bahwa ketika saya mulai pelayanan, saya katakan ketika mereka meminta, saya belum keluar pada waktu itu karena belum ada pergumulan. Jadi tapi apa yang mereka ambil, saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan buat semuanya. Tetapi satu hal yang sangat penting bagi saya adalah kendaraan supaya saya bisa sana sini gitu ya. Dan kemudian saya saya masih ingat dari Perum ke satu tempat di Sweden sana, jalan kaki di Jembatan Kembar. Saya sampai di situ setelah jalan berapa kilo itu. Lalu kemudian di situ di Jembatan Kembar itu saya menangis terus. Setiap kali orang, saya tutup muka saya sampai ke Sweden. Dan Anda tahu seminggu setelah itu saya diberikan
motor dari orang misterius, lalu kemudian saya lapor ke Polres, ke Polsek. Karena ada masalah pada waktu itu, jangan-jangan orang menjebak saya, orang mobil motor curian, lalu dikasih sama saya, wah. Jadi saya mengatakan langkah antisipasi saya lapor pada Pak Polisi, ini kata orang ada menyerahkan ini semua surat-suratnya, ya. Tapi orang itu tidak mau memberitahu, ya gitu. Dan sesudah itu ya sudah, dan kita mendapatkan dan akhirnya motor itu bisa saya pakai dalam pelayanan. Dan akhirnya juga motor itu saya jual. untuk membangun ini pada waktu itu. Jadi ya banyaklah ya, setelah itu kan luar biasa lah. Yang mau saya katakan, ketika kita bersama dengan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kita, dan kuasa Tuhan itu harus menjadi bagian kehidupan kita, bukan untuk pengap-pengahan, bukan untuk diri kita, tetapi untuk menolong kita melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Dan saya bersyukur saya bisa melewati masa-masa yang sulit itu, dan itu sebabnya saya mengatakan, saya mengulis kata love itu, ya, love, L itu love juga, love and loyal to God, to my wife, and to my organization. Ya, jadi saya telah mengikrarkan untuk setia, mengasihi, setia kepada organisasi saya. O-nya itu obedience. Obedience to God. Jadi obedient to God, taat kepada Tuhan. Jadi kalau kita taat kepada Tuhan, jadi kalau orang lain kamu suruh melakukan hal-hal yang tidak baik, ya jangan ikuti. Ketika istri saya ketahui dulu waktu ada katanya ada kerja, ada pembukuan ganda, saya bilang kamu harus keluar. Bahkan saya paksa untuk keluar karena ada pembukuan ganda, belum lagi bertentangan dengan hati nurani sangat tentang pekerjaannya, yang dimana saya melarangnya, tetapi istri saya ada di situ gitu, yaitu merokok. Jadi itu dia kerja di perusahaan rokok, lalu kemudian saya melarang umat saya merokok, istri saya di situ gitu loh. Saya satu hari paksa dia untuk tidak mau bekerja, tidak boleh bekerja, nangis. Dan saya juga mengingat ketika itu saya bilang sama dia, ya sudah, saya tidak ingin membuat istri saya menangis karena saya ingin istri saya menyayangi. Walaupun kadang-kala saya buat marah juga kalau ya itu kan manusia. Tapi kalau masih dalam saya katakan ya udah. Tapi itu hati saya sebenarnya nggak nyaman, nggak enak gitu ya. Makanya saya berdoa puasa 3 malam di Bedugul, di sebuah hotel. Lalu kemudian setelah saya pulang tidak berapa lama, istri saya bilang saya resign. Walaupun bosnya dalam 3 bulan itu masih memberikan gaji sama dia supaya jangan mundur. Ya, karena istri saya itu pintar dalam perpajakan. Jadi minta 3 bulan masih diantar. Dan saya bilang yang ke-3 bulan, saya bilang kalau Anda antar sampai yang ke bulan ke-4 saya akan tolak. Karena itu tidak bisa lagi saya terima. Dan pada akhirnya memang tidak pernah lagi. Dan yang mau saya katakan kepada kita adalah bahwa kuasa Allah itu cukup bagi kita untuk menolong kita. Tidak usah takut ketika kuasa yang menjadi bagian kita dan menjadi sifat gereja Tuhan juga, untuk kita bisa mendemonstrasikan kuasa Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Apapun yang kita alami, ketika kita bersama dengan Allah, Tuhan akan menolong kita. Ketika kita sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kuasa dan kemuliaannya. Seperti apa yang Tuhan firman katakan tadi, bahwa engkau melakukan perkara-perkara
perkara yang besar, jauh lebih besar daripada apa yang oleh Yesus Kristus sendiri. Dan apabila engkau berdoa, engkau akan dijawab. Jadi ketahuilah, kuasa itu sangat penting kau miliki, dan jadikan itu menjadi sifat gereja, sifat orang-orang percaya, di mana kita bisa mendemonstrasikan kuasa itu untuk menolong diri kita dan menolong dunia ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, mari Engkau menyatakan kasih dan kemurahan-Mu, dan kami berdoa agar Engkau Allah memberkati firman-Mu dan memberkati presiden dan wakil presiden, para menteri, para pejabat, dan juga para gubernur, para wali kota, bupati, camat, RT, RW, semuanya diberkati Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau sakit, taruh tempat yang sakit, dan oleh biru-birunya engkau sembuh, itu kata firman Allah. Dan kalau engkau percaya, selalu ada mujizat datang kepada orang-orang yang percaya. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, lihat mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tolong mereka di dalam nama Yesus, dan Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, dan kami yakin dan kami percaya kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan otoritas-Mu kepada mereka semua, dan sembuhkan mereka. Dan bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ikuti doa saya, dengarkan firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengeluarkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keputusan sudah benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kelemahanku. Sucikan hamba-Mu. Saat ini ku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Dan saya menjadi anak-Mu dan mendapat karunia kuasa dari Engkau. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saya sudah menjadi warga negara surga. Terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dan bagi Anda yang mau mengalami perubahan hidup, angkat tanganmu, dan kalau Anda berkata terlalu besar dosa saya, tidak mungkin lagi, dengarkan firman Allah. Kasih karunia Allah cukup bagimu. Yesus datang bukan mencari orang benar, tetapi orang berdosa. Dan kalau engkau merasa orang berdosa tapi ingin dipulihkan oleh Tuhan, datang kepada Dia. Yesus senantiasa mau datang kepada orang-orang yang mau berseru kepadanya. Saya akan membantu Anda ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau Engkau mampu mengubah Saulus menjadi Paulus, menjadi alat di tangan-Mu, mereka menangkan tangan kepadamu Tuhan. Tolong mereka supaya mereka juga mendapatkan kehidupan baru dari Tuhan, dan mereka dapat mengalami Kristus, mengalami kuasa-Mu dalam hidup mereka, dan mereka mengalami perubahan transformasi dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan, bagi Anda, bagi kami semuanya, di mana kasih yang dari Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengalami masalah. Yesus adalah jawaban dalam setiap permasalahan. Ketika engkau berdoa, Tuhan katakan tadi, Tuhan firman Allah katakan, aku akan menjawab, agar engkau memuliakan Dia. Dan marilah kepada aku, hai kamu yang letih lesu dan berberat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kalau engkau naikkan kedua belah tanganmu, tanda engkau menyerah kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, kedua belah tangan mereka, tanda penyerahan total kepadamu Tuhan. Hamba tidak mengerti persoalan mereka, tapi hamba yakin dan percaya Engkau tidak mengenal ruang, jarak, dan waktu bagi mereka, dimanapun mereka saat ini yang sedang mendengarkan, berdoa, dan Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan tolong mereka, sehingga mereka mendapatkan jawaban dalam setiap persoalan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi orang-orang muda yang mau bergerak dalam bidang pemerintahan seperti Sadrak, Mesyak, Abednego, dan Daniel, dan bagi orang-orang yang mau bergerak dalam bidang ekonomi seperti Laban, juga seperti Abraham, Ishak, dan Ayub, dan juga orang-orang yang bergerak di bidang rohani, dan kami berdoa agar Engkau Allah menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarkan Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Mu
dan mereka bisa mengerti dan mempelajari sifat-sifat dari mereka mau menjadi apa kelak, sehingga mereka bisa persiapkan diri mereka bagi orang-orang yang melakukannya dan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dan kami berdoa supaya orang-orang muda yang betul-betul mau tergerak di bidang pemerintahan, yang memiliki takut akan Tuhan dan memiliki pengetahuan dan lain sebagainya. Demikian juga mereka-mereka yang mau bergerak di dalam ekonomi, bergerak di bidang kerohanian, semuanya Tuhan tetap mengarah kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan Salam Indonesia, Salam Nusa.